Saya pakai yang biru apa pakai yang merah nih? Lebih gede. Oh biru. Oke, shalom sekali lagi. Bapak Ibu saudara terkasih, senang boleh ketemu dengan Anda di almost penghujung tahun begitu ya, di tahun 2023. Jadi karena ini hampir penghujung tahun, saya hari ini bawa tema yang rada-rada mistis gitu, rada-rada spiritual begitu. Tetapi ketika saya tulis Demons and Pigs itu si babi dan si setan, ada aja gitu tanya saya, Colin ada resep bikin babi itu nggak pok crackling. Kalau mau tahu resep pok crackling tuh Suhendra paling jago udah. Kita di sel-sel Maria Ratu Damai udah ngerasain enaknya dia punya pok crackling gitu ya kira-kira. Wah. Saudaraku, kenapa saya begitu tertarik dengan tema ini? Terus terang aja udah saya gumulin selama 3 bulan, hampir 3 bulan. Kami ada cerita di belakang itu gitu. Kami ada 7 penulis renungan harian, Lo dan Eca itu salah satu daripada kami bertujuh. Mereka mungkin tahu ceritanya. Waktu itu satu kali salah satu dari teman kami itu tidak bisa membagikan. Dan dia udah tahu bahwa dia bilang katanya dia akan keluar negeri gitu ya. Jadi dia bilang tolong dong siap-siap ada yang bisa gantiin saya nggak gitu. Tapi dia nggak kabarin gitu ya. Terus sehari sebelumnya saya tanya, gimana mau saya gantiin gitu kan. Terus dia bilang, iya deh kok tolong gantiin gitu kan. Saya bilang, ya udah, saya belum baca bacaannya. Dan waktu saya baca, aduh mak, begitu kan kira-kira. Ceritanya tentang ini dia, si iblis dan si babi-babi gitu ya. Tapi menurut Injil Matius, saya nggak ngerti. Yesus ngebunuh babi gitu kan. 2000 babi mati. Ini kan Yesus merusak tata perekonomian negara itu, daerah situ gitu. Mau bagiin apa, kabar gembiranya di mana. Jadi selama 24 jam itu saya baca. Puji Tuhan jadilah renungan harian gitu ya. Tapi karena saya baca, inilah firman Tuhan luar biasa. Ketika Anda mencari, pintu dibukakan. Jadi saya makin tertarik, saya inspired begitu. Dan akhirnya saya coba dalemin lagi. Saya lihat ternyata kisah ini muncul di 3 penulis Injil. Di Matius, Markus, dan Lukas. Hari ini kita akan lihat menurut versi Lukas, bukan karena soal paling panjang gitu ya, tapi buat saya karena menarik gitu. Dan Lukas salah satu penulis Injil yang buat saya menarik gitu, karena dia melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Nah, saudaraku, iblis tuh ada dan selalu sering ganggu gitu ya. Dengan cara-cara yang macam-macam. Ada juga cara yang fun gitu ya. Ganggu cara fun apaan sih Lin gitu ya. Coba Anda lihat ini. Nggak jalan nih. Nah, tuh. Saya lagi beli kentang di Costco, risitnya 666. Jadi waktu dipanggil, 666 gitu kan. Kentang gue udah dateng. Ya gitu, ya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, iblis itu ada. Dan iblis itu bisa mengganggu Anda dan saya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 poin yang saya harapkan Anda ingat dalam acara hari ini. Yang pertama, kisah cinta Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai Anda dan saya luar biasa sekali. Yang kedua, iblis itu ada, dia live dan dia aktif. However, nama Yesus di atas segala nama. Amin. Dan yang ketiga, Anda dan saya mau apa? Jadi kira-kira gitu ya. Nah, ini artnya bagus ya, lucu ya. Mau lihat nggak art sebelum ini apa? Yang sebelum ini harusnya bukan ini. Tuh. Nightmare kalau saya sih terus. Mana di situ ada children and teen ministry. Saya bilang, aduh boleh ganti nggak? Kita padahal fun loh. Gitu ya. Baik Bapak Ibu. Bapak Paus Yohanes Paulus II ngasih quote begini. Aduh. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. The battle against the devil, which is the principal task of Saint Michael, the archangel, it's still being fought today. Because the devil is still alive
and active in the world. Nggak kelihatan ya? Ketutupan ya? Ya. Nah, mari saudaraku kita tundukkan kepala sejenak. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Aku mohon kepadamu Bapa, utuslah kuasa Roh Kudus-Mu, tutup bungkus setiap sudut, setiap jengkal dari ruangan ini dengan kuasa darah-Mu yang suci. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci untuk keluarga dan orang-orang yang kami cintai yang mungkin tidak ada di tempat ini. Pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu yang suci Tuhan. Sehingga apabila panah api si iblis yang ingin menghantam kami saat ini, melalui kemungkinan keributan, pikiran negatif dan apapun juga, boleh dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena pada hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu, kuasa-Mu akan dibagikan kepada kita semua yang mendengarkan. Dan semoga firman ini menjadi berkat. Tidak hanya untuk teman-teman yang mendengarkan, tetapi bukan juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus aku dengan kuasa darah suci-Mu Tuhan, setiap pikiranku, lidah bibirku, dan hatiku untuk membagikan sabda-Mu ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan baca, tapi sebelum itu saya ada satu klip, mungkin Anda udah pernah nonton klip ini gitu ya. Gak bisa tak? Kita ada di London, ini ada satu gereja. Sekarang karena gereja mungkin pengunjungnya berkurang. Kita lihat ini dulu gereja. Semua jadi food court. Makanan di bawah banyak benar. Ada segala macam. Ada ornamen dari tempat altarnya semua itu ada. Dan di sini ada lagi Malaysian street food, jadi pesan ini ada nasi lemak, ada British steak, ada pizza, ada salad, ada patai. Wah, ini banget. Udah ada pernah lihat belum klip ini? Ya, di salah satu gereja di London. Dirubah jadi food bisnis besar. Bisnis besar, datengin uang. Ya, saya nggak akan komen panjang lebar. Anda sendiri yang memutuskan, begitu ya. Anda sendiri yang mengambil makna dari kisah ini, gitu ya. Gereja yang mewah, yang luar biasa sekali. Kalau Anda lihat lagi bangunannya itu betul-betul bagus sekali, gitu ya. Tapi jadi food court. Dan inilah realita yang Anda dan saya hadapi gitu, saat ini gitu. Gereja, saya nggak tahu gereja Katolik, tapi kalau saya ngeliat altar yang saya besarin, ya itu gereja Katolik, ya, ya. Dan itu ini kisah nyata, gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mulai. Aduh, tak bantuin aja deh. Ya, diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 26 sampai 39. Saya akan bacakan setiap page selesai, nanti saya akan uras sedikit supaya kita gampang ngerti dengan saya akan cerita dengan bahasa kita sehari-hari. Begitu ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika melihat Yesus ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Bapak Ibu, Anda bisa lihat ada beberapa yang saya highlight, saya bold, dan ada lagi yang saya bold dan saya garis bawah begitu. Dan itu buat saya yang penting gitu ya untuk kita coba-coba lihat hari ini. Kalau kita lihat lagi, lihat keadaan si orang ini, dia tidak berpakaian, dia tidak tinggal di rumah. Seakan-akan dia udah diusir keluar gitu kan. Dia diusir dan disingkirkan oleh komunitasnya begitu ya. Karena dia membahayakan. Dan kalau Anda lihat lagi di sana, ia udah
Roh itu sering menyeret-nyeret dia, dengan kata lain gambarannya adalah mungkin orang-orang ngeliat atau dia diseret padahal nggak ada yang ngangkat begitu kan, orangnya bisa jalan naik sana gitu, terseret-seret gitu kan di tanah. Ya bagi sering yang nonton film-film horor gitu, kayak belum lama ini saya nonton film The Ride, film lama. Itu anak saya nonton pas muter gitu, "Pap nonton pap," gitu kan. Saya ini punya pewarta sih, cuman jantungnya tuh agak begini begitu. Jadi saya nontonnya tuh, aduh ilah suaranya kenceng lagi begitu kan. Saya jadi pakai pakai bantal gitu kan. Ya, di sana ada, dan film The Ride itu waktu kita mulai kan langsung inspired from the true story. Ada, elah begitu kan. jadi, jadi nonton begitu. Jadi di sana digambarkan bagaimana kalau namanya seseorang poses terhadap yang namanya kuasa gelap, kuasa kuasa jahat itu benar-benar mengerikan, bisa keseret-seret dan sebagainya gitu. Bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia normal. Jadi gambarannya seperti itu gitu, bahwa diri Anda mencoba memahami kisah ini gitu. Lukas ingin Anda dan saya mengerti gitu. Terus seret-seret, orang pada kaget semuanya, ketakutan dong. Gitu nggak? Akhirnya begitu dekat gitu ditangkap, diberantai, dibelenggu begitu ya. Namun tidak ada satupun kekuatan yang bisa menjaga orang ini. Dan orang ini bisa membebaskan dengan rantai dengan sangat gampang gitu. Jadi kondisi orang ini betul-betul menderita gitu ya. Dan dibuang pasti dengan dari keluarganya. Keluarganya mungkin nggak bermaksud membuang. Tetapi karena dipaksa-paksa oleh namanya komunitas kan, bilang, lu mungkin anaknya, mungkin kita nggak tahu ini anaknya atau siapa, kita nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Pokoknya ada satu anak, ada satu orang. Dan bukan mustahil keluarga juga dipaksa, pokoknya nggak mau tahu, ini anak mesti keluar gitu ya. Sehingga dia disingkirkan, orang tuanya mungkin udah nangis-nangis ngarepin dia kehilangan satu anggota keluarga. Dan ketika Yesus sampai ke sana, di tanah orang Gerasa, ya nanti kalau ada yang penasaran pengen lihat Matius, Markus ya, nanti ketemu lagi tuh. Wah, sono kok bilang Gadara, ini kok bilang Gerasa. Jadi ini sebenarnya di mana kejadiannya gitu kan? Ya, dua-duanya benar Bapak Ibu. Gitu ya. Ya, tapi kita nggak melakukan Bible study hari ini. Nah, terus Yesus bertanya, siapa namamu? Jawabnya Legion. Legion tuh kurang lebih pasukan Romawi 6.000 orang. Jadi ini mengatakan bahwa setan ini banyak. Ya. Ini Yesus berkata, Bapak Ibu, kalau Anda dan saya mungkin pernah nonton film-film gitu ya, film-film exorcism. Hanya mereka yang menerima kuasa karunia resmi untuk melakukan exorcism dari gereja Katolik itu boleh bertanya seperti Yesus bertanya, siapa namamu? Anda dan saya yang tidak mempunyai kuasa ini, tolong jangan sok jago. And ini serius. Jangan, Yesus bilang gitu, namanya siapa? Jangan. Kalau Anda dan saya tidak menerima karunia resmi dari gereja Katolik diutus, jangan. Ya. Yesus bertanya siapa? Legion. Dan lalu setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Jurang maut ini saya hold sebentar, kenapa jadi penting, nanti kita akan bagi lagi. Kelewat. Adalah di sana sejumlah babi-babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya Yesus memperkenankan mereka memasuki ke babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan itu dari orang itu, memasuki babi-babi itu, kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Orang itu telah berpakaian dan ia sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang dirasuk setan itu, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan pada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayarlah kembali. Terusin Pak. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu
Dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Inilah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, Anda udah lihat ceritanya, Anda coba kita bawa, bayangkan orang ini yang begitu menderita. Dan setelah itu Yesus berhadapan dengan si iblis dan Yesus bertanya, siapa engkau? Dia katakan legion, karena jumlahnya banyak, dan kemudian mereka minta untuk dimasukkan ke babi dan Yesus mengizinkan, dan kemudian babi-babi itu terjun. Lengkap ya ceritanya ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ini yang pertama tadi saya bagikan. Ini adalah kisah cinta Allah yang luar biasa. Kisah cinta Allah yang mengasihi dengan aktual sekali bagaimana ia berusaha menyelamatkan satu jiwa. Setiap jiwa di mata Allah berharga. Setiap Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri Anda dan saya, Anda boleh tengok kiri kanan Anda. Itu ada roh Allah di dalamnya. Babi enggak. Demi satu orang Allah menyelamatkan, Yesus harus berperang terhadap yang namanya kuasa-kuasa si jahat. Tangkap Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Orang yang kerasukan ini menderita, dia ditinggalkan, keluarganya tidak punya pilihan, kemudian sekarang dia sudah kembali ke rumahnya. Ini kisah cinta Allah yang betul-betul tidak bisa Anda dan saya pikirkan. Manusia boleh aja bilang, wah dosamu udah terlalu besar nak, wah sampai mati pun aku tidak akan mengampuni engkau. Engkau sudah nyakitin engkau, dosamu benar-benar kurang ajar sekali sama orang tua. Tetapi apa firman Tuhan katakan? Merah seperti kirmisi, putih menjadi seperti salju. Di mata Tuhan setiap jiwa penting untuk diselamatkan. Iblis begitu nguasain satu orang, dia bersuka cita. Karena apa? Allah di mata mereka kalah. Gue berhasil ngambil roh Allah yang ada di dalam dirinya. Tangkap Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini kisah cinta Tuhan yang luar biasa sekali. Poin yang kedua yang tadi saya katakan, ingat Paus Yohanes Paulus mengatakan, sampai saat ini terjadi perperangan. Karena iblis itu apa? Live dan aktif. Nah, saya ambil dari 3 penginjil. Yang satu Matius, coba bacakan satu orang kalimatnya. Siapa aja? Itu di Injil Matius, Anda berhadapan dengan ayat ini. Yang di Injil Markus, siapa satu lagi? Ini di Markus. Yang di Injil Lukas yang tadi Anda dan saya baca, boleh satu orang tolong bantuin? Iya. Beda ya. Matius malah simple. Biasanya Matius tuh kalau cerita panjang lebar, tapi kali ini sederhana untuk bacaan ini. Markus agak panjang sedikit, Lukas agak dielaborate. Ya. Tapi kalau kita melihat ke sana, ada namanya satu impression bahwa iblis ini ketakutan luar biasa, betul? Iblis ini begitu ketakutan, tadinya dia udah happy, haha gua nguasain. Wah satu kota ini semua pada ketakutan, gua ngumpet bawa orang ini di kuburan, gua seret-seret gitu, semua orang pada ketakutan. Tapi begitu dia melihat Yesus, penginjil Markus dan Lukas mengelaborate dan mengatakan, yang satu mengatakan menyembah Yesus. Kalau yang Injil Lukas mengatakan tersungkur. Kalau saya gabungin, saya ngebayangin orang ini lari dan dia menyembah.
Coba Bapak Ibu Anda bayangkan kalau Anda lari terus langsung sujud. Mungkin nggak? Lari, sujud, mungkin nggak? Nggak mungkin. Coba, lari terus langsung sujud, nggak mungkin. Yang ada lari kemudian tersungkur kalau mau sujud, betul nggak? Bisa nyusruk deh. Tapi dari sini adalah gambaran bagaimana penginjil Lukas ingin Anda dan saya menangkap satu situasi bahwa para iblis ini begitu ketakutan. Seakan-akan udah nggak ada lagi kesempatan dan kata-kata yang sama dipakai ketiga penginjil itu apa? Menyiksa. Injil Matius mengatakan sebelum waktunya, Injil Lukas berkata jurang maut. Apa yang iblis ini mau ngomong? Adakah engkau kemarin untuk menyiksa mami sebelum waktunya? Adakah engkau supaya engkau jangan menyiksa aku supaya jangan memerintahkan kami masuk ke dalam jurang maut? Apa yang kira-kira ingin iblis ini ngomong? Bapak Ibu, ada? Ayo sharing. Sebelum waktunya. Dengan kata yang lain si iblis udah tahu apa? Well done. Well done. Iblis ini sudah menduga apakah Yesus anak Allah sudah datang. Dia yang dikatakan kitab Kejadian, aku akan membuat keturunanmu berhadapan dengan keturunan wanita ini dan keturunan wanita ini akan meremukkan engkau. Ketika Adam dan Hawa dilepas, Yesus melakukan apa? Mempersembahkan satu jubah. Dengan kata lain, Yesus Allah sudah memikirkan keselamatan. Para nabi-nabi sudah bernubuat bahwa yang namanya Mesias akan datang. Dan si iblis ini sudah mengatakan, ya ampun, Yesus di sini. Apakah ini namanya akhir zaman? Apakah ini saatnya Allah turun membelah dua yang namanya kambing dan domba? Ini saya enak nih berdiri sini, satu kambing, satu domba. Injil Lukas mengatakan jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Dua penginjil mengatakan bahwa si iblis ini sudah berbicara yang namanya akhir zaman. Di dalam gereja Katolik ini adalah pengajaran yang namanya pengadilan umum. Saat Yesus datang kedua kali, pada saat itulah dipisahkan namanya kambing dan domba. Mereka yang masih hidup, yang benar langsung diangkat, masuk bersama kebahagiaan dengan Allah Bapa di surga, yang tidak mengalami kematian kekal. Jadi iblis-iblis ini, karena langsung Anda dan saya mengerti kenapa iblis-iblis ini begitu ketakutan, karena mereka merasa itulah saatnya mereka mengalami kematian kekal. Iblis juga takut akan mengalami kematian kekal. Luar biasa ya Bapak Ibu. Namun Yesus tahu itu belum waktunya. Belum waktunya. Makanya Yesus tanya, jadi lu mau ngapain? Kirim aku ke babi. Karena si iblis juga udah tahu, kalau gue pindah ke orang lain, Yesus pasti usir lagi. Kenapa? Karena kalau namanya manusia, itu ada roh Allah di dalamnya. Dan Yesus ingin memenangkan setiap jiwa. Makanya dibilang babi. Dan Yesus ngizinin, 2000 mati, rugi besar si peternak. Rugi dong Colin. Well ya, penduduk di daerah situ mata pencahariannya adalah peternak babi. Apalagi begitu Colin. Jadi gimana ini ngejelasinnya? Babi-babi itu dipakai untuk mempersembahkan kepada di mana di kuil-kuil penyembahan berhala-berhala. Dan orang-orang di Gerasa itu adalah orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Seharusnya orang-orang Yahudi itu adalah keturunan Abraham yang harusnya mengerti bahwa ini adalah barang haram. Tetapi mereka masih melakukannya. Apa bedanya dengan yang namanya orang Kristen, udah tahu buat salah tetapi dia masih melakukan. Tangkap Bapak Ibu saudara terkasih. Karena babi tidak ada roh Allah. Manusia berharga di mata Allah. Anda dan saya berharga di mata Allah. Setiap dari kita. Ini kisah cinta yang luar biasa. Fakta bahwa yang namanya iblis itu ada.
Dalam kisah ini literally mengganggu dan mengerikan. Ya. Iblis itu bisa muncul dalam kehidupan saat ini. Seperti siapa tadi Paulus bilang live and active. Tapi kita nggak lihat nih Lin, nggak ada. Saya hidup tenang-tenang kok, enggak, rumah sih oke, nyaman. Bapak Ibu, iblis bisa masuk melalui cara-cara yang mengerikan. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena kita bisa-bisa nggak sadar. Waktu saya di Jakarta kemarin kebetulan saya dapat satu link video, satu romo menjelaskan cara kerja iblis yang luar biasa. Pernah dengar namanya TST nggak? Bukan tahu sama tahu. TST itu The Satanic Temple. The Satanic Temple itu satu klub religius. Terus di sana kalau kita lihat vision missionnya, bagus Bapak Ibu. Kita membela orang-orang yang tertekan. Bagus nggak? Bagus. Kita membela orang-orang dan prihatin yang hidupnya susah. Kita sangat menjunjung tinggi yang namanya freedom. Waduh, bagus dong. Tubuhmu adalah hakmu. Mau ngapain? Jangan sampai ada yang perintah-perintah terhadap tubuhmu. Kita mulai mikir. Mau gugurin silakan katanya. Tubuhmu. Kebebasan. Freedom. Kita ditanya, apakah kamu menyembah setan? Kenapa pakai nama The Satanic Temple? Enggak, kita enggak nyembah setan. Karena dia katakan, setan, kenapa terus pakai nama setan? Setan itu lambang rebel. Setan itu lambang berontak. Dan kita tidak mau yang namanya diperintah-perintah sama otoriti dan sebagainya. Jadi enggak apa-apa dong kita menghujat. Enggak apa-apa dong kita robek-robek Alkitab. Enggak apa-apa yang namanya seks bebas. Kalau kita ngelihat begini Bapak Ibu Saudara, dan ini realita. Ada di antara Anda dan saya. Itu sebabnya kita harus semakin peka dan semakin peka. Ya. Rasul Yohanes mengatakan ada 2 musuh besar. Mungkin ada yang ikut Pater Robi kemarin ini. Kitab Wahyu mengatakan ada 2 jenis musuh. Yang satu binatang yang keluar dari laut, itu adalah Antichrist. TST itu bagian dari Antichrist. Karena dia masuk melalui ideologi, paham-paham yang seakan-akan oke. Gitu. Yang kedua, binatang yang keluar dari bumi. Yaitu siapa? Itu penyesat. Nanti kita bagi yang ikut sel, nanti di sel kita akan bahas lebih panjang. Gitu ya, musuh 2 ini. Gitu. Nah Bapak Ibu kita balik ke sini. Akhir zaman itu sudah ada. Dan sudah ditetapkan akan datang. Ini saya ambil teks daripada Hebrew versionnya. When he saw Joshua, he cried out and fell down before him and with a loud voice said, "What do I have to do with you, Joshua, you son of Ha-Elyon God? I beg you don't torment me." Terus yang complete Jewish Bible-nya mengatakan, sama mirip-mirip. Joshua, son of God, Ha-Elyon, what do you want with me? I beg you do not torture me. Dua-duanya sama. Menggambarkan si iblis ini begitu ketakutan karena mereka berpikir inilah saatnya mereka mengalami kematian kekal. Tangkap saudaraku? Sampai sini ya. Jadi kematian kekal dan akhir zaman pasti ada. Jadi jangan Anda berpikir, nggak bakal lah namanya akhir zaman, nggak bakalan kejadian. Mungkin kita nggak ngalamin. Ya, mungkin kita nggak akan ngalamin. Tetapi yang namanya akhir zaman itu pasti ada. Dan akan datang. Kenapa saya juga pilih senang di bulan November ini kalau ada yang mungkin perhatikan. Bacaan-bacaan menjelang masa Advent, kalau Anda lihat hari Minggu gitu ya, itu semuanya berbicara mengenai eskatologis, akhir zaman. Minggu lalu ada masih ingat gak bacaannya apa? Bacaan Injilnya. Eca sih waktu bulan lalu sih bilang, keingatan manusia tuh kok cuman berapa hari, Ca? 5 hari ya, sebentar ya. Ya, saya sih ingat karena saya nyiapin. Ya. Bacaan Injil minggu lalu itu ini. Makanya jangan mau dipanggil bos, karena bos itu nantinya yang tinggi akan direndahkan, yang rendah ditinggikan. Ingat gak bacaan itu? Jangan mau dipanggil tuan, jadilah hamba. Itu bacaan Injil minggu lalu, ingat gak? Mulai ingat dong ya. Yang belakang akan didahulukan. Yang terdahulu justru akan mundur.
Hei orang-orang Yahudi, gue udah dateng, kata Yesus. Kalau lu gak mau ngeh gue, malah orang-orang Yunani yang terima aku duluan. Mereka masuk duluan. Orang-orang Kristen, kalian itu udah ngerti firman Tuhan. Kok masih sih gak mau melakukan? Ya mundurlah. Besok, minggu ini, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Pasti inget dong ceritanya. Mempelai, ya kan? Akhir zaman kan? Minggu depan, seorang tuan rumah kaya pergi ninggalin talenta. Yang satu dikasih 5, yang satu kasih 2, yang kasih 1. Bicara apa? Akhir zaman. Dan nanti akhir November, itu jelas hari raya Kristus Tuhan Raja Semesta. Yesus datang kedua kali. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa Anda dan saya dibawa gereja menyusun bacaannya mengenai eskatologi sebelum Advent? Karena ada satu keinginan gereja mengingatkan Anda dan saya, akhir zaman akan datang dan Yesus adalah penguasa dari akhir zaman ini. Ya. Apa kabar gembira buat Anda dan saya? Terusin tak. Kita punya Yesus yang sanggup. Iblis pun takut. Kalau kita punya Yesus dan iblis pun takut, Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa Anda dan saya, atau mungkin kita di sini enggak, tapi banyak orang yang masih meragukan bahwa Yesus itu sanggup. Hari ini Anda dan saya diingatkan, hari ini saya diberkatin sharingnya Astrid, hari ini saya diberkatin sharing Yula, saya enggak tahu benar kamu 3 tahun, luar biasa. Dan ketika dia sedang bergumul, justru dia kasih kesempatan untuk melayani tambah banyak. Karena Tuhan Yesus apa? Tidak mau dia kalah. Jadi dia dibikin sibuk untuk melayani Tuhan. Tapi kan pilihan di tangan kamu ya, Yul, betul gak? Dikasih nih jadwal, Yul, free gak? Bawain firman dong. Aduh, Yul, aduh kok minggu depan berturutan. Tapi pilihan di tangan dia loh. Tuhan Yesus cuma ngapain? Cuma kasih kesempatan. Pilihan di tangan Yulia. Saya sangat diberkati. Bapak Ibu Saudara kasih lagunya juga tadi enak sekali, apa yang Yesus, aku mengandalkan engkau. Ada satu cerita lucu saudaraku. Saya sama anak saya tuh takut banget sama namanya laba-laba. Yang udah tahu tolong jangan dikasih tahu. Jadi waktu itu ada laba-laba lari-lari gitu, pap, ada laba-laba lari loh, yaudah ambil. Saya ambil mortin semprot, yang semprotan gitu. Semprot kejar, wah laba-laba lari, kejar terus. Terus kita berhenti, tuh diem kita ngeliatin. Dia ngumpet, saya bisa tembak, tapi saya berhenti. Tahu gak dia ngumpet di mana? Dia naik ke atas. Hah? Dia ngumpet di belakang salib Yesus. Saya masih Caca diem, semprot Caca? Jangan atuh. Terus saya bilang, laba-laba aja tahu. Ngumpet di balik salib Yesus, selamat. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Iblis bisa mengganggu Anda dengan saya dengan cara yang luar biasa. Iblis itu ada, dia live, dan dia aktif. Kisah tadi, gambaran bagaimana bahwa iblis itu betul-betul nyata dalam bentuknya. Tapi iblis itu bisa masuk dengan caranya yang kita nggak duga. Nah, seperti tadi yang saya cerita TST, keributan, cepat marah, cepat emosi. Gitu ya. 4 minggu saya menjelang hari ini, saya ngerasa gitu ya, gampang banget cepat marah di kantor. Masalah dikitnya bos udah pengen kebakar gitu. Udah marah kayaknya luar banget nih orang gitu kira-kira. Udah pengen marah lagi. Saya cuma bilang, tuh Tuhan. Gitu ya. Apalagi udah dikasih tahu 2-3 kali masih begini. Mesti apain lagi gitu. Ya udah, terus. Yesus cuma ngingetin lagi, Lin, emang lu gak pernah buat dosa ya? Iya Tuhan. Udah, lu masih buat dosa kan? Iya betul. Masih gua kasih kesempatan kan? Iya betul. Ya udah. Ngalah lagi, step back lagi, mundur lagi.
Luar biasa sekali. Bahkan dia bisa masuk melalui mimpi. Saya berapa kali istri saya ngerasain, tahu-tahu saya lagi tidur bisa dia langsung taruh tangan di kepala saya doain. Terus begitu saya saya ngelihat dia cuma nanya, "Mimpi apa?" Dia tahu. And vice versa, saya pernah begitu juga ke dia. Nah, satu kali pernah Bapak Ibu Saudara terkasih, saya lagi tidur, antara tidur sama nggak tidur, saya tuh ngimpi sih ngimpi, tapi antara tidur dan nggak tidur. Jadi jam-jam 4, jam 5 pagi gitu lah. Itu diganggu, dalam mimpi itu saya lagi perang gitu, perang dalam berhadapan dengan si iblis gitu. Mimpi sih. Anda mau percaya puji Tuhan enggak puji Tuhan. Saya ngimpi perang gitu, dan perang itu saya sampai capek gitu ya. Capek dalam mulut saya tuh seakan-akan dalam nama Yesus nyakau, dalam nama Yesus nyakau, gak mau pergi-pergi gitu. Gak mau pergi-pergi dan saya berasa kayak badan saya tuh apa, gak bisa move freeze gitu, diem satu posisi gitu. Saya ngadep ke lukisan satu di kamar saya. Jadi saya posisi gitu, ngeringkuk. Dalam mimpi nih ya, dalam mimpi saya posisi meringkuk menghadap ke lukisan. Dan tahu-tahu saya berasa dalam mimpi saya tuh kayak ada anak saya yang perempuan si Teresa datang. Pap, kenapa? Gitu. Saya bilang, saya terus saja doa dan dia dalam mimpi seakan-akan saya ngelihat dia tuh buat tanda salib di dahi saya. Sekali lagi dalam mimpi, dia buat tanda salib di dahi saya. Saya seakan-akan bebas. Bebas begitu, kayak waduh luar biasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan waktu saya berasa bebas, saya ngelihat, kok saya bangun dari tidur posisi saya meringkuk, saya ngelihat ke lukisan. Jadi saya bilang ini ngimpi atau enggak? Terus waktu itu saya tanya, Cah, saya langsung lompat bangun, Cah gitu ya. Saya buka pintu, dia masih ngapain? Lantas siapa yang datang? Siapa yang datang ngebebasin saya? Saudaraku yang terkasih, setiap jiwa berharga di mata Allah. Anda dan saya berharga di mata Allah. Ini kisah cinta Tuhan yang luar biasa. Iblis itu ada dan dia sangat aktif menghancurkan Anda dan saya. Rasul Petrus berkata, berjaga-jagalah. Si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling. Tapi nama Tuhan Yesus di atas segala nama. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih. Kisah cinta Tuhan, iblis itu ada, namun nama Yesus di atas segala nama. Dan akhir zaman itu ada dan akan datang. 3. Jadi kita gimana? Gitu kan? Ya. Nah ini tambahan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi, saya mau ingetin lagi. Karena saya benar-benar inspired gitu ya dengan pengajaran bulan lalu. Kita tuh cuma 5 hari gitu, ingatnya. Ya. Baca yuk saudaraku, 1, 2, 3. Karena ya, sanggup kita ngadepin lawan yang begini? Enggak sanggup Bapak Ibu. Ini udah di atas kekuatan Anda dan saya. Kalau kita lagi baca balik lagi kisah tadi di Injil Lukas. Orang itu diseret-seret, orang itu dirantai dia bisa bebasin. Ketika kuasa gelap itu ada di dalam diri dia, ketika dia proses, kuasa itu memampukan orang itu melakukan apapun. Powerful iblis itu. Saya ingat waktu saya masih SMP begitu, saya sudah sering kali cerita mungkin di tempat ini juga.
ngelihat pembantu saya kesurupan. Kita lagi enak-enak nonton video rame-rame habis makan malam, habis dinner gitu kan. Biasa tuh waktu mami papi masih hidup, habis dinner kita makan-makan. Waktu itu saya ingat banget masih si Cynthia Hyaplu, si Yoko, si Andi Lau masih muda banget gitu kan, masih ganteng gitu kan. Kita nonton, lagi enak-enak nonton gitu, tahu-tahu pembantu saya dari belakang keluar, hihihi, katanya nyisir-nyisir, hihihi, waduh serem setengah mati, tutup pintu, tapi pintunya pintu kaca gitu kan, tetep aja kelihatan dia nyengir-nyengir, dia gini-gini gitu kan, waduh ngeri setengah mati. Waktu itu mama saya yang cuman mami saya almarhum yang berani gitu, dia langsung ambil rosario, dia ambil air suci, dia kepretin, pergi lu dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Maria segala macam. Terus pembantu saya gue bingung-bingung itu masuk lagi ke kamar gitu. Udah di kamarnya dia jerit-jerit, teriak-teriak, pukul sana pukul sini dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitu waktu itu kita masih belum mengerti saudaraku. Jadi kita panggil kayak orang-orang yang pinter di sekitar situ, betul-betul satu kesalahan besar. Waktu itu saya juga masih kecil, kita semua belum terlalu mengerti. Dan kita panggil orang sekitar itu, orang kampung situ gitu untuk, wah ini kemasukan setan di seberang, ini dari pohon mangga di seberang gitu kan. Nah, saya tidur sendiri di atas, jendelanya nggak ada pohon mangga lagi gitu kan. Wah saya pikir, ya ampun Tuhan gitu ya. Ya udah, waktu itu si orang itu dia pijit-pijit, si pembantu saya menjerit suaranya juga melengking tinggi, kita semua takut. Dan setelah itu pembantu saya langsung jatuh pingsan gitu kan kira-kira. Dan waktu dia sadar, dia sakit semua badannya. Karena dia melakukan hal-hal yang dia tidak tahu dan tidak sadar. Jadi saya membayangkan pengalaman ini saudaraku. Waktu saya punya pengalaman itu dan ketika saya mulai pelayanan, masih di Jakarta waktu itu, dan waktu kita ada seminar hidup baru, dan pada saat seminar hidup baru ada pendobaan, dan pada saat pendobaan itu ada satu orang yang, jadi acara itu kayak begini gitu, gede gitu, terus pintu masuknya tuh gedungnya karena gedungnya di atas, aulanya di atas, jadi buka lift langsung kelihatan aula gitu. Jadi kita lagi puji-pujian gitu ya, wah iblis tuh takut sama puji-pujian, oh takut dia, takut luar biasa. Kita lagi puji-pujian, lagi penyembahan begitu kan, pintu lift kebuka, ini orang langsung teriak panas, panas gitu kan. Panas terus langsung dia berbalik lagi ke dalam lift. Ke dalam lift terus dia nempel gitu mukanya, pipinya gitu, badannya dia nempel ke lift gitu. Kayak cicak gitu, nempel. Nah, waktu itu kita semua kan waduh, ngeliat begini saya juga waduh, pelayanan baru 2 tahun udah mesti ngadepin beginian begitu kan. Jadi kayaknya waduh, Tuhan mau ngapain gitu ya. Terus dia beberapa teman ngelihat gitu, Lin bantuin Lin. Ya udah saya ikutan. Ikutan kita pakai percaya dalam nama Yesus. Kita puji-pujian. Dan pada saat itu Bapak Ibu pada saat kita mulai puji-pujian tapi masih ada rasa khawatir. Masih ada rasa Tuhan bisa gak ya? Gitu. Tuhan sanggup gak ya? Dan apa yang terjadi kita mau tarik orang itu dari, padahal dia nempel begitu doang. Nempelnya begitu. Kita gak bisa tarik dia. Padahal kan kalau dipikir kan coba Anda bayangkan tubuh Anda nempel sama tembok, pipi semua dada nempel. Itu kan keseimbangan gampang banget ya ditariknya. Ini gak bisa ditarik 3 orang, gak bisa, nempel. Wah, terus ada satu hamba Tuhan yang akan membawakan bilang, mari kita lebih naikkan pujian dalam hati. Betul-betul minta kuasa Tuhan. Dari sana seakan-akan baru kebuka. Selama ini saya memuji Tuhan juga baru cuman mulut. Betul-betul dalam hati masih ada perasaan, Tuhan sanggup gak ya? Ya jelas enggak. Tapi ketika Anda dan saya betul-betul menyembah, dan pada saat itu kami berpraise and worship, dan saat itu juga dia langsung kelepas dan dia jatuh gitu ya. Dan waktu dia sadar, ketika ditanya tadi gimana segala macam, ya dia enggak. Dia sakit semua tangannya karena kita tarik semua. Gede-gede narik gitu kan. Tapi enggak bergerak. Saya ngebayangin sih kan orang ini. Yang tadi dengan gampang rantai diputusin, diseret-seret segala macam, hantem batu mungkin segala macam. Tapi enggak kenapa-napa. Begitu dia sadar, kesakitan dia. Tetangga-tetangga cerita, lu tahu nggak waktu lu kesurupan segala macam itu. Mengerikan. Tapi nama Tuhan luar biasa. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Bapak Ibu Saudara kasih. Kenakan selengkap senjata Allah. Anda ingat dong gambar ini? Muncul kan bulan lalu ya? Diingatkan kan? Jadi gitu memang kita mesti diingetin terus. Dan ini saya menarik, coba kita lihat kasut kerelaan beritakan Injil. Coba Anda ingat lagi tadi ayat coba press aja lagi.
Aku mau ikut engkau Yesus. Apa yang Yesus katakan? Pulanglah ke rumahmu dan apa? Ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa. Artinya apa? Bersaksi. Memberitakan Injil. Bersaksi itu adalah memberitakan kabar baik Tuhan, bukan soal kesaksian. Oh itu gue ikut multi level itu bagus tuh, sukses gitu ya. Kalau kita mau cerita beginian, kenapa kita nggak mau kasih kesaksian tentang Tuhan Yesus? Aduh Colin malu Colin, kenapa? Saya cuma sembuh dari panu Colin, aduh jangan deh. Kalau apa sembuh dari cancer kan keren ya. Iya kalau kasih kesempatan. Tapi itu kan pengalaman pribadi Bapak Ibu Saudara kasih. Kerelaan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi. Kisah cinta Allah yang luar biasa. Setiap jiwa berharga di hadapan Allah. Setiap jiwa Yesus mau menangkan karena apa? Roh Allah ada di dalamnya. Iblis itu ada, dia live dan dia aktif. Dia bisa nyelusup kemanapun dengan cara-cara yang kita tidak duga. Untuk itu Anda dan saya harus selalu menggunakan senjata Allah. Siap setiap saat. Saya terus terang terberkati juga dengan tadi Astrid bilang, kita ada komunitas, kita ada PDKK Vivani, kita ada sel, kita ada yang mendoakan. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Pakai kesempatan ini. Dan yang terakhir, tadi Paus Yohanes Paulus II bilang, tugas utama Santo Mikael di Archangel adalah apa? Perang terhadap si iblis. Karena iblis itu apa? Hidup sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan tutup persekutuan ini. Kita mau bawa apa yang tadi kita boleh dengarkan. Saya undang tim pujian untuk kita akan bernyanyi bersama, kita akan memuji bersama. Dan Bapak Ibu, kita akan naikkan lagu, kita akan berdoa bersama kepada Santo Mikael, Malaikat Agung. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, anak-Mu telah selesai berbicara. Nama-Mu adalah besar di atas segala nama ada di muka bumi. Kita boleh mendengarkan satu kisah cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Bagaimana orang yang telah ditinggalkan, disingkirkan, dianggap hilang oleh keluarganya. Dan ketika Engkau menyelamatkan, Engkau tidak hanya menyembuhkan, tetapi Engkau juga memulihkan hubungan. Dan Engkau membawa dia menjadi satu saksi-Mu yang luar biasa. Tuhan Yesus, jangan biarkan kami kami menjadi orang-orang di daerah orang Gerasa di sana yang hanya memikirkan harta duniawi. Tetapi kami boleh mengerti di balik ini semua bahwa kasih-Mu yang begitu besar telah Kau lihatkan. Setiap jiwa berharga di hadapan-Mu. Bantu kami membuang pikiran-pikiran negatif kami. Bantu kami untuk mulai menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kami. Bantu kami mulai refleksi lagi terhadap kata-kata yang kalimat-kalimat yang mungkin pernah kami ucapkan di masa lalu. Ketika kami begitu kecewa dan kesal terhadap orang tertentu. Ketika kami kecewa dan kesal terhadap pasangan kami. Bantu kami untuk refleksi kembali. Kata-kata itu sudah diucapkan dan sudah menyakiti. Tetapi masih ada kesempatan bagi kami untuk memperbaiki hubungan ini. Mari saudaraku, peka bahwa iblis itu ada dan selalu berusaha menjatuhkan Anda dan saya. Di dalam setiap kesempatan, dan kita punya satu penolong yang luar biasa, yang sudah mendapat karunia khusus dari Allah,
yang ditugaskan untuk menghadapi si iblis. Mari kita berdoa bersama doa ini. Santo Mikael, malaikat agung. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran melawan kejahatan dan tipu daya setan. Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah menaklukkannya. Dan Engkau, o Panglima bala tentara surgawi, dengan kuasa ilahi, usirlah kembali ke neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di seluruh bumi yang hendak menghancurkan jiwa-jiwa. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang, mari kita bangkit berdiri. Silakan tim pujian. Mari kita bawa diri kita. Kita mau masuk lagi di dalam satu suasana pujian dan penyembahan. Kita mau masuk lagi dengan iringan lagu ini. Sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarkan hanya musik saja, mari saudaraku, kita renungkan. Raja di atas segala raja, sungguh sudahkah lidah kita memuji dan menyembah Dia? Siap atau enggak siap Bapak Ibu Saudara terkasih? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah datang. Dan para iblis juga sudah tersungkur dan menyembah Dia dan mengucapkan sesuatu. Dan membukakan yang namanya akhir zaman itu akan datang. Akhir zaman itu akan datang dan pada saat itu Yesus adalah Raja. Mungkin kita tidak akan melihat akhir zaman itu. Tetapi yang namanya pengadilan khusus, yaitu ketika Anda dan saya meninggal. Pada saat itu Anda dan saya sudah akan mengalami satu pengadilan. Yesus adalah Raja. Mari saudaraku, masa Advent akan datang dalam 3 minggu ke depan. Bacaan-bacaan dari gereja akan mengingatkan Anda dan saya. Akhir zaman akan ada. Iblis pun tersungkur di hadapan. Mari saudaraku, buka hati kita, nikmati pujian. Kita mau sembah Dia. Kita mau katakan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang bertahta dan mulia selama-lamanya Tuhan. Hosana. Hosana, Hosana. Hosana. Mari saudaraku, buka mulut kita. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji dan disembah.
Allah di dalam surga. Temani kami saat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Buka mulut kita Bapak Ibu Tuhan kasih. Biarkan Roh Allah berkuasa pada saat ini dan membuka untuk menyembah Dia. Atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Sembah Dia saudaraku. Buka, keluarkan. Lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita adalah penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa gelap di sekeliling Anda dan saya. Tolak di dalam nama Yesus segala perpecahan di dalam keluarga kita. Tolak segala luka batin yang ada di dalam diri kita. Angkat semua luka yang ada di dalam diri kita. Rasa kecewa, rasa sakit, tolak semua di dalam nama Yesus. Perpecahan anak dan orang tua, keributan di tengah-tengah keluarga kita, perselisihan dengan teman pelayanan, rasa kecewa yang Anda alami terhadap atasan Anda atau bawahan Anda. Tolak semua di dalam nama Yesus. Percaya bahwa kuasa Allah turun dan menjaga kita semua. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara kasih. Aku menyembah Kau Tuhan. Aku menyembah Kau Bapa. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bertahtalah Bapa di dalam hidupku. Bertahtalah Bapa di dalam hati setiap orang yang ada di tempat ini. Bertahtalah Bapa di dalam hati setiap orang yang kami cintai dan kami doakan. Oh kira Santa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama, Tuhan kami
Yesus Kristus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Tinggi, turun dan memberkati kita semua. Turun dan memberkati orang-orang yang kita cintai, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.